Ilham tuh perlahan keringatnya tuh bercucuran banyak sekali sampai benar-benar netes gitu loh. Sambil gemeter megang HP-nya, ponselnya. Iya. Di kaki terus si Ilham tuh naikin pandangannya kan. Iya. Sama naikin senternya kan. Terus sampai bro di lemari bagian atas. Itu masih kaki. Loh. Kebayang tingginya dong. Yoi. Ya, kita kan tadi udah ini ya. Ada 2 cerita tadi ya, 2 chapter. Nah, kira-kira di chapter ketiga ini apa, bro? Masih seputar waktu maghrib. Maghrib terus. Dan ini chapter ketiga. Kenapa saya taruh di chapter ketiga? Biasanya kan chapter ketiga biasanya kan yang paling epic. Iya. Sebetulnya mungkin ceritanya bisa jadi epic, bisa jadi biasa aja. Tapi saya pribadi menganggap ini epic karena di cerita ini saya terlibat. Ini. Perlu digarisbawahi bahwa saya pribadi tidak mengalami, tapi saya terlibat di ceritanya si Ilham ini. Oke. Ilham adalah seorang mahasiswa teknik sipil dan dia itu kebetulan adik tingkat. Adik tingkat saya. Nah, pada suatu hari gitu kan, si Ilham sama kelompoknya ini ada kegiatan lab. Dia tuh mahasiswa baru. Mahasiswa baru nge-lab. Kebetulan mata kuliahnya itu waktu dia nge-lab itu ya, itu mata kuliah geologi. Jadi geologi, kalau teman-teman belum tahu, geologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang isi bumi serta struktur bumi dan juga proses terbentuknya. Berarti secara konkret geologi itu mempelajari tentang bebatuan. Wow, beba dan tuan. Iya, dari satu dong, bebatuan. Oke, bebatuan. Jadi bisa dibayang ya, isinya lab geologi itu bener-bener isinya tuh batu semua. Dalam artian tuh begini. Lemari-lemari itu ya kan, itu ada kotak-kotak kecil. Nah, satu kotaknya tuh isinya tuh ada satu batu gitu loh bro. Oh iya. Jadi mirip-mirip toko aki. Iya, itu kan karena memang biasanya kan dari batu-batu itu kita bisa ngecek ini ya, kayak jam karbon itu ya. Betul. Biar tahu ini jenis batu apa, teksturnya gimana, mengandung apa kan begitu. Jadi isinya batu semua tuh kayak toko akik lah, ibarat gitu. Nah, si Ilham dan kelompoknya ini nge-lab nih geologi. Dan kebetulan lab geologinya itu bro, sebelum saya lanjut ceritanya, tak jelasin dulu konstruksi labnya ya. Iya. Labnya itu berada di satu gedung, tapi satu gedung itu sebetulnya tidak hanya lab geologi doang. Jadi ada 2 lab lainnya. Jadi satu gedung itu ada 3 lab. Nah, lantai 1 itu lab tanah. Lantai 1 lab tanah. Di lantai 2 itu ada 2 lab geologi sama lab kimia geologi. Jadi di lantai 2 tuh ada 2 lab kimia geologi sama lab geologi. Di lantai 1 itu lab tanah, mekanika tanah, begitulah. Nah, kebayang ya konstruksinya sesingkat itu ya. Nah, si Ilham sama kelompoknya ini ada di lantai 2 lagi nge-lab geologi. Observasi. Nge-lab geologi, kelompoknya segala macam. Nah, kebetulan nge-labnya itu sore lagi. Tapi nggak semaghrib banget. Sorenya tuh ya kayak jam 2 gitu loh bro. Siang itu mas. Oh ya siang ya. Saya soalnya kalau berangkat kuliah itu kalau siang kan biasanya telat ya kan. Datang kalau sore gitu. Padahal masih jam 2. Kuliahnya jam 11. Gokil. Oke, jam 2 kita sepakati siang ya berarti ya. Deal siang lah. Ya emang siang bro, nggak ada jam 2 sore. Jam 2 siang nge-lab tuh sama kelompoknya kan pasti kalau berkelompok itu kan pasti ada aslabnya, asisten labnya. Ya kan. Nge-lab. Nah sebetulnya nge-labnya itu sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore nge-lab lah. Dan kebetulan setelah selesai nge-lab kan di setiap kelompok itu kan pasti ada sukarelawan yang tugasnya itu
untuk setelah nge-lab itu ngeberesin perangkat-perangkat labnya itu. Sukarelawan dari mahasiswanya itu sendirilah. Jam 4 kelar, terus habis itu asisten labnya itu juga sudah menilai lah hasil belajarnya teman-teman gitu kan. Udah menilai. Nah, labnya cabut, teman-temannya Ilham cabut, tinggal menyisakan sukarelawan. Nah, kebetulan Ilham tuh jadi sukarelawannya. Sama salah satu temennya namanya Rahma. Jadi 2 orang itu tugasnya ngeberesin lah perlengkapan lab, terus memastikan bahwa ya kan barang-barang yang telah dipakai itu semuanya tuh sudah rapi dimasukkan ke dalam rak begitulah, dalam etalase. Kembali ke tempatnya lah. Ke tempatnya. Nah, Ilham sama Rahma ini mencoba untuk rapiin sambil diabsenin tuh ya kan. Apa aja yang nggak ada, batu semua lengkap karena itu yang penting. Terus habis itu mereka masukin batu-batunya ke setiap kotak-kotak kecil itu, kotak kaca lah. Kotaknya nggak ada. Kotaknya ya kan. Kotaknya nggak ada bro. Salah satu kotaknya tuh nggak ada. Terus habis itu wah ini kotaknya di mana nih gitu kan. Dicari lah sama mereka berdua sampai akhirnya yang harusnya mereka itu jam 4:30 harus pulang. Kan nge-labnya selesai jam 4. Harusnya 4:30 mereka pulang, jadi pulangnya mereka tuh molor. Akhirnya kotaknya itu disialan sih, kebawa sama temennya yang udah pulang kan. Nah kan. Temennya balik, sorry ini kotaknya gitu, bawa kertas gitu. Oke. Nah, temennya cabut kan. Temennya yang bawa kotak itu cabut pulang. Akhirnya kan si Ilham sama Rahma kan tetap di situ, ya kan. Mereka ngerapihin, segala macam. Nah, kebetulan ngerapihinnya tuh emang belum selesai bro. Ngerapihinnya tuh terhenti karena nyariin kotak itu kan. Sehingga harus merapikan lagi beberapa yang belum. Ada beberapa batu memang yang belum dimasukin ke dalam kotak-kotak kecil itu. Terus hari itu semakin senja, semakin maghrib ya, semakin sore banget. Nah, ada tuh yang namanya satpamnya. Satpamnya itu kan biasanya ngunciin labnya itu kan. Satpamnya tuh biasanya sweeping dulu. Ini masih ada orang nggak di dalam gitu kan. Nah, ternyata di lantai 1 itu bro, di lab tanah itu masih ada saya. Tuh, Mas Adam nggak pulang. Nanti Pak di sini barengnya kita ya. Oke. Mas Adam di lantai 2 tuh masih ada orang nggak gitu kan? Nggak tahu Pak, coba cek aja gitu kan. Dan sebetulnya sih ada Ilham sama Rahmat, cuman kan saya nggak tahu. Saya tuh stay di lab tanah kan. Nah, setelah itu naik tuh Pak Misnan namanya. Pak Misnan satpamnya naik, terus masih ada mereka berdua, terus gini ketemu mereka berdua, terus akhirnya diperingatkan gitulah, Mas Mbak gitu kan, segera pulang ya gitu kan, karena peraturannya di sini gitu kan, pokoknya sebelum hari gelap, sebelum malam ini tuh harus steril, nggak ada siapa-siapa. Bilangnya peraturan kampus, bilangnya si Pak Misnan itu. Padahal saya tahu arti yang sebenarnya gitu kan. Tapi entarlah saya jelasin arti sebenarnya omongan Pak Misnan itu ya. Oh iya Pak, terus akhirnya si Ilham ini bilang ke Rahma, mending kamu pulang dulu deh, ini biar saya beresin. Udah lengkap semua kan? Oh udah kok, tinggal ngeberesin doang kata si Rahma. Udah kamu cabut dulu. Yaudah Pak Misnan, ini saya sendirian aja deh, tinggal ngerapin sama masukin doang kok. Barangnya sudah semua lengkap, oke. Rahma pulang, terus Pak Misnan juga turun. Yaudah Mas ya, jangan lama-lama ya. Oke siapa? Gitu. Pak Misnan turun, terus ketemu saya kan. Saya kebetulan masih stay tuh di lab tanah kan. Ono are Pak, ada orang gitu kan? Iya. Oh ono Mas, maba aku. Oh, ya udah Pak gitu kan. Nanti kita bareng aku nanti nyusul gitu kan. Nah, balik lagi tuh ke lantai 2 si Ilham. Kita kembali lagi sama si Ilham ya, yang ada di lantai 2 ya. Si Ilham itu pas lagi natain batu-batunya bro, ya kan. Itu tuh dia klasifikasiin
Iya. Jadi kalau geologi itu ada namanya batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf. Iya. Ditata dulu nih batuan metamorfnya. Ada filonit, ada milonit, ada marmer dimasukin, ada dan sebagainya. Dimasukin ke rak batuan metamorf. Begitu juga batuan sedimen. Oh, ada konglomerat, ada breksi, ada lempung, ada lain-lain masukin ke rak batuan sedimen. Iya. Nah, ini batuan beku nih. Dimulainya tragedi ini, ya kan? Dimasukin andesit, basalt, granit, ya kan? Tiba-tiba bro, ada suara tek 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 tek, kayak ada batu yang jatuh, terus ngeglinding jauh banget. Oh iya. Saya ulangi bunyinya ya, tek 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 sampai hilang pelan-pelan gitu. Dan emang bener bro, ada yang batu yang jatuh. Saya sih nggak ngeliat sendiri, tapi saya kedengeran karena batunya itu suaranya tuh turun ke bawah terus kayak di lantai 1 gitu loh. Iya. Saya juga ngedenger. Iya. Gitu kan. Bingung dong si Ilham. Tadi yang hilang kotak, sekarang yang hilang batu. Oke. Batu. Terus habis itu kan bingung deh, nyari nggak ketemu-temu. Ingat ya, hari ini udah semakin gelap loh. Yo. Walaupun belum azan maghrib ya. Dicari. Sampai akhirnya Pak Misnan itu balik lagi. Ngingetin lagi ke lantai 2. Kalau saya tuh udah nggak perlu diingetin karena udah tahu lah kebiasaan kan. Karena pasti kalau urusan keluar dari lab, saya pasti sebelum waktunya udah cabut lah. Diingetin. Loh kok belum pulang mas gitu kan. Ya Pak, ternyata masih ada yang hilang. Apa mas yang hilang? Perlengkapan gitu kan, disebutin alat lab kan. Oh bukan pak ini. Terus apa yang hilang? Batu ya? Pak Misnan bilang gitu. Iya pak. Ya udah santai, apa namanya? Nanti juga ada yang balikin. Iya. Konteksnya ya, ada yang balikin. Ya, tapi kan itu bahasanya kan paling kalau ada yang nemu pasti balikin di situ lah. Kan. Iya. Nah, terus akhirnya yaudah mas, masnya pulang aja begini gitu kan. Nah, terus apa namanya si Ilham ini teringat bahwasannya penjaga lab geologi itu galaknya setengah mati. Maksudnya penjaga labnya, bukan penjaga ya. Iya. Maksudnya karyawan kampus lah. Iya, staffnya itu. Staffnya itu galaknya bukan main. Iya sih, staffnya udah pulang. Tapi Ilham tuh pernah ngedenger bahwasannya pernah ada mahasiswa yang ngilangin barang, bukan ngilangin batu ya. Iya. Itu sama staffnya disuruh nyariin sampai ketemu, sambil dimarah-marahin. Iya. Akhirnya si Ilham ya Pak Misnan memperingatkan itu ya. Ya Pak, saya akan cari secepatnya gini nih. Padahal si Ilham itu rencananya mau nyari batu itu sampai ketemu. Ya. Daripada kena marah pasti pikirnya. Betul. Nah, nyari itu di sekitar lantai 2 kan. Sampai di kolong-kolong, diliatin, disenterin sama dia, ya kan? Iya. Terus apa namanya? Akhirnya dia sampai turun ke bawah karena kan tadi suaranya turun ke bawah ya. Ketemu sama saya. Saya tanya kan, kenapa bro gitu kan. Dia ceritalah bahwa batunya tuh hilang. Oh serius? Apa yang hilang batu gitu? Terus saya tanya dong, batu apa sih yang hilang? Ini kalau menurut di absen ini dan bang gitu katanya. Gitu kan. Nah, oh batu itu gitu kan. Nah, apa namanya, batu yang itu adalah sebuah batu yang itu tuh ditemukan apa namanya ya, itu di gunung api dari lava, begitulah. Mungkin nama ini tuh harus kami sensor karena batu ini tuh ternyata bro sangat terkenal dengan kemistisannya. Ternyata yang selama ini saya mengenal batu itu adalah sebuah batu yang ya batu untuk akademis aja lah, untuk penelitian aja lah gitu kan. Iya. Ternyata sakti bro batu ini bro, ya kan. Iya.
Oh, tenang bro, kamu takut kena marah itu kan, staff geologi kan? Ya bang, gini aja, biar kamu gak kena marah. Lab kimia geologi, ada kan lab kimia geologi di sampingnya lab geologi, itu juga punya. Diem curi aja deh udah. Oh iya. Saya bilang gitu, win-win solution dong, ya kan? Daripada ketakutan nggak pulang deh. Iya. Ya, tapi nyuruhnya gimana? Ya terserah Anda dong. Masa itu urusan saya? Pokoknya kan biar kamu itulah nggak kena marah gitu ya. Tapi cepetan. Ngambilnya. Karena saya pun juga tidak berniat untuk nemenin. Karena kan memang harus cabut tuh dari lab. Dan keperluan saya udah selesai emang. Iya. Ya kan? Cabut saya. Tapi tenang. Bro Ilham tenang. Nanti kalau saya ketemu Pak Misnan, saya udah bilang kamu udah balik. Udah itu aja. Ya tenang aja lah. Kamu silahkan mencari gitu. Saya tuh gak mau nyeritain bro kalau katanya tuh lab itu angker dan sebagainya. Atas 2 alasan kenapa saya tidak mau menceritakan itu. Karena memang saya gak pernah ngalamin. Yang kedua sengaja ya kamu? Ya bukan dong. Halah. Gak pernah ngalamin dan juga gak pengen bikin dia takut. Biar dia tenang lah. Karena masa orang mau ngambil barang di lab sebelah dengan perasaan takut, masa ditambahin takut karena hantu lagi dong, ya kan? Enggak, kamu usil pasti. Udah. Biar dimakan sekalian bodo amat kamu aja. Oke lah, saya cabut. Dia tuh balik ke lantai 2. Refleks saya itu ketika meninggalkan lab, kan pasti semua barang-barangnya aku pastiin oke kan? Oh iya, pasti. Sama matiin lampu lab. Ya. Lampu lab tanah. Ya. Yang saya nggak tahu adalah ketika lampu lab tanah itu mati, lantai 2 juga mati. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah megang lab geologi sama lab geologi kimia kan. Begitu, dek, dari atas ada suara, hah, gitu, Ilham, gitu kan, Ilham. Aman Ham, gue bilang gitu kan. Kok dimatiin bang? Ini matinya dari sini gitu kan, matinya dari bawah gitu. Ini gimana, dimatiin atau dinyalain? Nyalain aja bang. Ntar kalau dinyalain Pak Misnan tahu, ntar dia masuk lagi ya kan. Iya. Gimana nih? Matiin aja bang, dia gitu. Saya matikan, saya cabut. Oke. Kita kembali ke scene Ilham lagi. Oke. Ilham itu nyaris kan ada di ponselnya kan ada senternya kan, flashnya kan. Iya. Flashin, bukan dong, flash. Sinar HP. Ya, maaf. Di senterin di bawah-bawah tuh. Enggak ada. Dia masih belum tergerak untuk mencuri batu itu. Oh, masih tetap stay on the line. Oke. Nyari di bawah, belum di lab tanah. Hasutanmu dia. Untuk staf lab geologi kimia saya minta maaf. Karena hasutan Adam. Kembali ke Ilham ya. Nyari di bawah, nggak ada lagi, sampai cari di kolong-kolong lemari, kolong-kolong etalase tuh nggak ada, sampai dicari di kolong meja saya nggak ada. Terus akhirnya kayaknya saya harus benar-benar mencuri batu dari lab geologi kimia. Oke. Naik ke atas, masuk tuh. Nah, ini menurut hasil pengutaran Ilham ya. Gak tahu kenapa lab geologi kimia itu bener-bener suasananya tuh apa ya? Angker sekali, singkup bahasa Jawanya apa ini, bahasa Indonesia yang lagi ya. Singkup. Hawanya tuh enggak singkup kan, Singup. Singup. Nah, begitulah. Singkup. Kalau teman-teman nggak tahu apa singkup ya, angker gitulah, ya kan? Iya, singup. Nah, masuk tuh udah hawanya tuh nggak enak, kayak nggak ada udara, seolah-olah tuh nggak ada udara sama sekali gitu loh. Bener-bener sunyi dan gelap lagi. Dia tuh nyari ini lab geologi kimia ini, batu ini ya, ini ada di mana, dicari. Nah kan batu ini kan berada di kategori batuan beku kan. Dicari di lemari batuan beku. Bentuknya tuh lemarinya etalase bro. Jadi etalase itu kita bisa ngelihat di balik lemari itu. Gitu. Nah pas dicari bro, mana nih batunya nih? Aduh,
nggak ada namanya lagi, ya kan? Ada Iya, batu es iya. tapi nggak ada namanya. Iya, iya. Terus dia berusaha membongkar isi kepalanya, hasil dia belajar geologi, bentukannya batu itu tuh bagaimana, dicari dia. Sampai ke bawah, sampai ke dasar etalase tuh. Nah, pas di dasar etalase tuh, ini si Ilham dari balik lemari itu, etalase itu, menjumpai sepasang kaki. Wah, posisinya tuh di balik etalase itu. Yang tembus pandang itu kan dia. Ya, sepasang kaki. Kakinya itu kecil sih bro, maksudnya kurus perawakannya. Dan itu nggak pakai sepatu, ya telanjang kaki gitu. Nyeker dia. Waduh, siapa nih? Pak Misnan nggak mungkin, saya nggak mungkin karena pasti pakai sepatu dan pakai celana panjang kan gitu. Iya. Aduh, siapa nih? Terus akhirnya Ilham tuh perlahan keringatnya tuh bercucuran banyak sekali sampai benar-benar netes gitu loh. Sambil gemeter megang HP-nya, ponselnya. Iya. Di kaki terus si Ilham tuh naikin pandangannya kan. Iya. Sama naikin senternya kan. Terus sampai bro di lemari bagian atas. Itu masih kaki. Duh, kebayang tingginya dong. yoi. Terus anjing nih orang gede banget. Akhirnya si Ilham itu matiin flashnya. Dia lari terus sampai nabrak-nabrakin meja kursi yang ada di lab. Terus turun ke bawah, ya kan, ke lab tanah, ya kan. Tiba-tiba pas lari sambil teriak, tiba-tiba si Ilham nabrak orang. Pak Misnan. Dan betul. Gue gitu. Tapi kan si Ilham nggak tahu kalau itu Pak Misnan kan. Iya. Akhirnya ya si orang yang ditabrak si Ilham itu nyalain lampu dan ternyata mereka sama-sama lihat bahwa itu Pak Misnan. Pak Misnan, saya kira siapa? Terus Pak Misnan nanya, lu kenapa mas? Gini, kok belum pulang gitu kan? Terus kenapa kok lari-lari? Saya dengar tadi berisik banget gitu kan? Ya Pak maaf, ini saya lagi nyari batu yang tadi Pak gitu. Wes mas, gak usah nyari, ntar juga ada yang balikin gitu kan? Terus akhirnya si Ilham ini mencoba kayak apa ya? Kan Ilham melihat Pak Misnan kecewa banget ya sama Ilham kan. Iya. Tapi Ilham mencoba meredam kekecewaan Pak Misnan itu dengan, oh batunya udah ketemu kok Pak. Ini saya cuma mau balik, saya cuma takut gelap doang. Gitu kan. Oh, ya udah Mas, nih. Ya udah buruan balik gitu kan. Nah, ini posisi lantai 1 ya. Lantai 1 ya. Si Ilham itu jalan keluar, ya kan. Jalan ke pintu keluar, kebetulan pintu keluar sama pintu masuk kami itu sama. Jadi nggak ada satu pintu dan pintunya itu Anda tahu rolling door tapi yang digeser. Iya. Tutup di tengah gitu. Iya. Gitu. Nah, mau menuju ke situ. Nah, pas Ilham jalan menuju pintu itu kan ngobrol sama Pak Misnan kan. Mas lain kali gini ya ngasih menggerutu gini. Ya, Pak. Sampai di depan pintu rolling door itu dibuka pintunya. Dibuka. Nah, begitu dibuka kan kelihatan keluar dong. Iya. Di luar jarak kira-kira ya 30 meter lah, 50 meter itu ada pos satpam. Iya. Nah, di sana, Bro, itu Ilham melihat saya sama Pak Misnan lagi ngopi. Di pos satpam depan. Si Ilham tuh melihat saya sama Pak Misnan tuh lagi ngopi, lagi ketawa-tawa. Di pos itu ya? Iya. Iya. Pertanyaannya cuma satu, terus yang di belakang saya siapa? Itu si Ilham tadi mikirnya pasti gitu ya? Pasti. Ditoleh sama Ilham. Ditoleh akhirnya. Iya. Ilham posisinya sudah berada beberapa langkah di luar pintu itu ya. Iya. Ditoleh sama Ilham. And you know what? Ilham ketika noleh ke belakang, yang dia lihat bukan Pak Misnan karena kan di depan. Yang dilihat adalah sepasang tangan yang sangat besar sekali menutup rolling door pintu itu dari luar, dari dalam. Jadi kebayang ya, pintu nih ya kan, rolling door, ada tangan yang nutup ya kan. Badannya tuh nggak kelihatan semuanya karena memang orang itu tuh tinggi banget. Iya. Ternyata orang itu tinggi banget dan orang itu telanjang, bro.
telanjang. Nutup pintunya dari dalam. Tak 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 tak. Akhirnya si Ilham lari, terus habis itu pas Ilham lari kan kedapatan saya sama Pak Bisnan kan. Loh Ham kenapa? Kenapa? Ilham cuek aja lari sampai akhirnya terus dicabut. Dan beberapa hari kemudian Ilham baru menceritakan kejadian ini. Kejadian angker yang terjadi di lab geologi, kimia dan lain-lain. Iya. Ham. Kacau Ilham. Yang lebih kacau. Sebenarnya yang kacau itu bukan Ilham sih. Adam bangsat. Kenapa? Kan saya memberikan solusi dia. Kalau batunya itu bukan solusi, itu hasutan, coy. Kamu menghasut orang untuk mencuri loh. Oh iya gini. Hasu. Dan kan lab itu kan pasti besoknya dipakai lagi kan sama kelompok lain kan. Batunya nggak hilang, kembali ke tempat semula. Makanya itu nurutin hasutanmu itu gak masuk. Ya daripada maksudnya masa saya bilang nanti dibalikin sama hantunya gitu kan. Saya nggak pernah ngalamin ya kan. Iya benar. Ya sudah selesai ceritanya. Begitulah akhir cerita di malam ini ya. 3 chapter berturut-turut. Wah gila sih ini. Ini patut berbangga dengan tim kita ini yang sudah berlama-lama ini menyiapkan semuanya. Prok jadi apa? Aduh, terima kasih buat kopinya juga nih dari Nyonya Mahesa. Ya, makasih loh. Cocok untuk Anda berbuka puasa. Karena lebih baik Anda berbuka puasa dengan Nyonya Mahesa daripada berbuka puasa ngelihat hantu. Waktu maghrib kan? Waktu maghrib. Iya. Boleh. Ya wis. Terima kasih. Oh, buat teman-teman juga yang mau mengirimkan ceritanya bisa langsung DM ke Instagram. Jadi pastikan follow Instagramnya Jenggotan Podcast ya guys ya. Di Jenggotan_podcast. Kirim cerita kalian ke sana. Bisa dalam bentuk tulisan maupun juga voice note. Thank you.